Santi dan Rudi adalah sepasang suami istri yang memilih usaha tongseng kambing dan usahanya sangat ramai. Ibu, pesanan meja nomor 3 sudah nunggu lama. Mereka minta tongsengnya jangan terlalu pedes ya, tapi dagingnya agak banyak. Aku titip ya, nanti biar aku antar langsung ke meja mereka. Iya Pak, tenang aja, aku udah apal kok selera pelanggan langganan kita itu. Kamu kasih tahu aja ke mereka, sebentar lagi tongsengnya matang. Aku pastiin kuahnya pas, gurih dan gak terlalu pedes sesuai permintaan. Wah, mantap sekali kalau begitu. Kalau semua pelanggan puas, aku yakin mereka itu bakalan balik lagi besok deh. Rasanya itu seneng banget lihat warung kita itu seramai ini. Kayak tiap hari itu tambah rame aja ya Bu. Iya Pak, aku juga ikut senang banget. Padahal dulu waktu pertama kali buka, aku sempet takut warung kita nggak jalan. Tapi sekarang lihat aja, hampir semua kursi penuh, bahkan ada yang rela antri panjang. Ya karena masakanmu itu memang enak Bu. Kalau selalu telaten sama racikan bumbunya, makanya para pelanggan itu betah dan balik lagi. Aku cuma bantu antar-antar aja. Tapi yang bikin mereka ketagihan sebenarnya ya kamu lah. Dengan tanganmu sendiri itu. Ah, Bapak ini bisa aja. Kalau bukan karena kamu juga yang ramah sama pembeli, warung ini nggak bakalan seramai sekarang. Pembeli itu suka kalau dilayani dengan senyum dan ramah. Itu juga salah satu kunci kenapa mereka betah di sini. Namun tiba-tiba suasana warung berubah menjadi gaduh. Rudi dan Santi sedang memasak mendengar keributan itu dan segera keluar dari dapur. Pak Rudi, ini gimana maksudnya? Kami udah bayar, udah makan, tapi tiba-tiba di dalam mangkok muncul belatung. Rasanya busuk, kami ngerasa ditipu. Astagfirullahaladzim, serius ini Mbak? Saya juga baru dengar. Dari tadi saya itu yang antar pesanan, nggak ada tanda-tanda seperti itu sama sekali. Tolong tenang dulu ya, biar kita bicarakan baik-baik. Tenang bagaimana Pak? Lihat sendiri nih mangkok kami. Dagingnya penuh belatung, kuahnya bau busuk. Apa ini layak dimakan? Kami jelas kecewa. Ini bukan soal uang lagi, tapi soal kesehatan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semuanya tiba-tiba marah kayak gini? Aku dari dapur, nggak tahu apa-apa. Tolong jelasin. Ibu Santi, tolong jangan pura-pura nggak tahu. Kami makan di sini karena percaya dengan warung kalian. Tapi kenyataannya makanan yang keluar justru menjijikkan. Kalau begini, siapa yang mau datang lagi ke warung kalian? Nggak mungkin Bu, aku sendiri loh yang masak tongseng tadi. Aku pastiin bumbunya segar dan dagingnya juga baru dipotong. Tuduhan ini nggak masuk akal, aku nggak terima. Buktinya teh ada di depan mata Bu. Kami teh nggak mungkin bohong. Kalau cuma satu mangkok mungkin masih bisa dibilang kebetulan. Tapi ini teh hampir semua yang makan nemuin hal yang sama. Gimana bisa ibu teh nyangkal kenyataan ini? Aku berani sumpah ya, aku nggak pernah masak dengan bahan busuk. Aku nggak mungkin tega ngasih makanan kotor ini ke pelanggan sendiri. Kalian tuh salah sangka, pasti ada kesalahan yang kita belum tahu. Sudahlah Bu, kami nggak mau dengar alasan lain. Mulai hari ini kami semua sepakat untuk nggak akan pernah datang lagi ke warung tongseng milik kalian. Jangan harap ada warga yang mau datang lagi. Kami semua udah muak. Tolong jangan ambil keputusan secepat itu. Beri kami itu waktu untuk membuktikan kalau ini hanya sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Aku mohon beri kesempatan sekali lagi ya Mbak. Enak aja, gak ada kesempatan. Kami udah muak, mari pulang semuanya. Jangan ada yang mau datang lagi ke sini. Suasana menjadi semakin tegang, para warga bergegas pergi dari warung meninggalkan Rudi dan juga Santi. Beberapa hari kemudian warung tongseng Santi menjadi sepi, tak seorang pun mau mampir ke tempatnya. Sudah 3 hari tidak ada satupun orang yang mau singgah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa deh. Rasanya berat sekali melihat warung ini kosong begitu setiap hari. Aku juga bingung Pak. Padahal aku yakin semua bahan yang kupakai kemarin itu segar. Tapi kenapa warga bisa nemuin belatung dan bau busuk di mangkok mereka? Rasanya ini gak masuk akal. Yang jelas sekarang warga itu sudah tidak percaya lagi sama kita Bu. Mereka itu pikir kita itu sengaja menjual makanan kotor. Padahal aku itu tahu betul kamu itu masak dengan sepenuh hati. Tapi kalau gini terus, usaha kita bisa hancur, Pak. Aku nggak rela. Semua kerja keras kita lenyap gitu aja hanya karena satu kejadian yang nggak jelas. Kita harus ambil langkah cepat. Ibu, jangan gegabah dulu. Kalau kita itu buru-buru ambil keputusan tanpa berpikir matang, nanti malah justru semakin parah. Lebih baik kita itu cari tahu dulu siapa yang sebenarnya ingin menjatuhkan kita. Aku capek, Pak. Rasanya ini nggak adil. Kita udah kerja keras, tapi malah dapat fitnah kayak gini. Kalau terus begini, apa gunanya kita buka warung lagi? Ibu, jangan bilang begitu dong. Kita itu harus tetap kuat. Kalau kita itu menyerah sekarang, berarti kita itu biarkan orang-orang itu berhasil membuat kita itu jatuh.
Keesokan harinya saat Santi hendak membeli daging kambing di penjual langganannya, Selamat pagi Pak, saya mau beli daging kambing seperti biasa ya. Tolong siapin 2 kilo daging yang segar, soalnya buat dagangan di warung. Mbak, jangan sok manis kamu, Santi. Aku itu sudah dengar kabar tentang kamu itu di kampung. Katanya warung itu ramai bukan karena masakanmu, tapi karena kamu itu pakai pesugihan. Apa kamu itu pikir aku itu mau daganganku dipakai buat hal-hal kotor begitu? Astagfirullah Pak, gosip itu nggak bener sama sekali. Demi Tuhan, aku nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Semua yang aku capai di warung adalah hasil kerja keras sama suamiku. Tolong ya Pak, jangan percaya sama omongan orang. Omongan orang, semua warga itu sudah bicara hal yang sama. Mereka itu yakin kalau keberhasilanmu itu karena pesugihan. Sekarang kamu itu masih punya muka datang ke lapaku ya, dan minta daging yang segar. Aku itu tidak sudi menjual daging bagusku untuk orang seperti kamu. Ya ampun Pak, jangan ngomong kayak gitu. Aku butuh daging ini buat usaha. Kalau enggak, aku dan suamiku nggak bisa ngelanjutin hidup. Aku mohon sekali Pak, izinin aku beli seperti biasa ya. Kasihani kami. Tidak, kamu itu boleh merengek sesuka hatimu ya. Tapi aku tidak akan kasih daging segar. Aku itu hanya kasih ini, kepala kambing. Ambil saja kalau kamu itu memang mau. Itu sudah lebih daripada cukup untuk kamu. Kepala kambing? Ya ampun Pak, tolonglah. Aku tuh butuh daging, bukan kepala. Daganganku nggak mungkin laku kalau cuma pakai kepala. Aduh Pak, tolonglah. Jangan perlakukan aku kayak gini. Sudah, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara lagi. Ambil aja tuh kepala kambing. Muak lihat wajahmu. Jangan pernah coba-coba datang lagi ke lapaku ya. Paham kamu? Malam hari, Santi duduk seorang diri di pos ronda, menatap kosong ke jalanan. Kenapa ya semua orang tiba-tiba berubah begini? Dulu mereka selalu datang ke warungku dengan senyum, muji masakanku. Bahkan ada yang bilang kalau aku udah dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi sekarang hanya karena gosip yang belum tentu benar, aku dicap sesat. Katanya aku pakai pesugihan. Aku dijauhin, dihina, dan bahkan gak diberi kesempatan buat membela diri. Sakit banget rasanya, seolah semua kerja keras dan keringatku hilang gitu aja. Tiba-tiba dua orang pria muncul dari kegelapan berjalan mendekat ke arah Santi. Santi, kamu sendirian aja malam-malam begini. Lagi mikirin apa? Kok kelihatan murung sekali? Iya Pak, saya cuma lagi butuh tempat tenang buat mikir. Kepala saya pusing banget akhir-akhir ini. Kasihan sekali kamu. Santi, kami dengar gosip yang beredar di kampung. Sebenarnya kami ini nggak percaya begitu saja. Makanya kami itu datang mau ngobrol sama kamu langsung. Makasih ya Pak, saya seneng banget kalau ada yang masih mau dengar cerita saya. Rasanya berat banget semua orang nuduh tanpa bukti. Ya Santi, kami ngerti kok. Tapi kamu ini kan sendirian malam-malam begini. Ketakut apa? Bisa aja ada orang yang berniat jahat ke kamu. Saya percaya masih ada orang baik Pak. Lagi pula saya nggak mau terus-terusan ngerasa takut. Saya hanya ingin tenang. Tenang saja. Kalau begitu kenapa nggak ikut kami aja? Kami bisa bikin kamu itu lebih tenang malam ini. Nggak usah mikirin gosip itu lagi. Maksud Bapak apa ya ngomong kayak gitu? Saya rasa pembicaraan ini udah cukup ya. Saya mau pulang. Loh, jangan buru-buru gitu dong, Santi. Kami itu cuma mau ngajak kamu itu senang-senang malam ini. Bapak-bapak, tolong jangan macem-macem. Saya hanya mau pulang dengan tenang. Kalau bapak-bapak tetap ngehalangin, saya bakalan teriak. Jangan keras kepala begitu. Sekali-kali nurut aja sama kami. Nggak akan ada yang bakal tahu kalau kamu itu ikut kami malam ini. Santi langsung menepis tangan itu dan dengan sigap kemudian berlari. Berhenti Santi. Jangan lari begitu. Coba kejar dia, kalau sampai lolos bisa berapi nanti. Santi terus berlari tanpa ada arah. Ia akhirnya tiba di sebuah tengah hutan. Ia melihat sebuah rumah tua berdiri. Duh, ya Tuhan. Ini rumah siapa ya? Kenapa ada rumah tua di tengah hutan kayak gini?
Aku nggak pernah tahu ada tempat kayak gini sebelumnya. Harusnya aku tetap di sini atau cepet-cepet pergi. Berhenti anak muda, jangan pergi dulu. Aku sudah menunggumu sejak lama. Malam ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Siapa kakek? Kenapa ngalangin jalanku? Saya nggak kenal kakek ya. Saya cuma mau pulang. Tolong biarin saya pergi. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Justru aku itu bisa membantumu. Aku tahu apa yang kamu alami di kampungmu itu. Semua orang menuduhmu menghina dan menjauhi dirimu, menjauh darimu, bukan? Gimana kakek bisa tahu semua ini? Nggak mungkin kan kakek dengar gosip dari desa. Siapa kakek sebenarnya? Aku adalah orang yang paham urusan manusia. Aku melihat lebih jauh dari apa yang bisa dilihat oleh orang biasa. Aku tahu hatimu itu penuh luka dan kebingungan. Dan aku punya jalan keluar untuk masalahmu itu. Jalan keluar? Apa maksud kakek? Nggak mungkin orang asing bisa nyelesain masalahku. Ini urusan kampung, ini urusan keluarga. Justru karena itu kamu itu harus mendengar kata-kataku. Aku bisa menunjukkan cara yang agar semua orang itu kembali menghormatimu, bahkan tunduk kepadamu. Tapi detailnya tidak bisa aku bicarakan di luar sini. Mari ikut aku masuk ke dalam rumah. Di sana kita itu bisa bicara lebih tenang. Apa benar kakek bisa ngelakuin hal itu? Bisa ngembaliin nama baik aku dan buat orang-orang berhenti nuduh aku sembarangan. Bukan hanya nama baik kamu yang kembali, anak muda. Tapi aku juga bisa membuatmu lebih daripada sekedar dihormati. Kamu bisa berkuasa, tidak ada lagi yang berani meremehkan kamu. Semua itu bisa terjadi asal kamu itu berani melangkah. Baiklah kalau gitu. Aku bakalan ikut. Tapi aku mohon jangan sakitin aku. Aku tidak akan menyakitimu anak muda. Ayo masuklah, malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Di dalam rumah Santi duduk berhadapan dengan dukun tua tersebut. Kek, aku mau tahu sesuatu. Dari mana kakak bisa tahu semua masalahku? Aku nggak pernah loh cerita ke siapapun, bahkan ke orang-orang terdekatku. Tapi kenapa kakak seakan tahu segalanya? Anak muda, aku ini bukan orang biasa ya. Aku itu bisa merasakan apa yang ada di dalam dirimu. Aku tahu warungmu itu hancur, bukan semata-mata karena gosip. Ada orang yang iri, ada orang yang menaruh dengki padamu. Lalu mereka itu menyantet usahamu, itulah sebabnya pelangganmu itu kabur. Itulah kenapa makananmu itu tiba-tiba menjijikkan di mata orang. Jadi benar, ada yang udah nyentet aku, Kek. Ya ampun, pantas aja semua orang ngedadak benci sama aku. Aku tahu pasti ada orang yang mau ngejatuhin aku. Kakek bener, aku emang punya dendam mendalam sekarang. Dendam itu wajar nak, tapi jangan hanya berhenti dengan kata-kata. Kalau kamu itu mau, aku tuh bisa membantu mengembalikan santet itu pada orang yang melakukannya. Kalau gitu lakuin aja Kek, balikin santet itu biar orang yang udah nyentet aku ngerasain balasan yang setimpal. Aku gak mau jadi korban lagi. Aku bisa, tapi itu jalan yang terlalu kecil untukmu. Ada cara lain yang lebih besar manfaatnya. Jalan pesugihan, dan aku itu rasa itu takdir yang membawamu itu ke sini malam ini. Pesugihan? Kakek yakin itu jalan yang benar? Bukannya aku dituduh warga udah ngelakuin pesugihan. Gimana kalau aku bener-bener ngelakuinnya? Bukannya masalahku makin besar ya? Dengar nak, kamu itu sudah dituduh tanpa ada bukti. Hidupmu sudah hancur, namamu sudah kotor. Kenapa tidak sekalian ambil kekuatan dari tuduhan itu? Bukankah lebih baik memanfaatkan keadaan daripada terus terpuruk? Kekuatan apa maksud kakek? Pesugihan yang kayak gimana yang kakek tawarkan? Pesugihan kepala kambing, aku itu bisa merasakannya karena tadi kami itu membawa kepala kambing dari pasar. Itu bukan kebetulan ya. Kepala kambing itu adalah perantara dan malam ini kita itu akan hidupkan kekuatannya. Aku nggak tahu. Rasanya ngeri banget dengernya. Tapi kalau ini emang bisa buat aku kembali berkuasa, mungkin aku harus nyoba. Itulah jawabannya. Jangan ragu lagi ya. Kita mulai sekarang. Santi mengeluarkan kepala kambing, meletakkan tepat di atas tikar lusuh. Kemudian dukun mulai membaca mantra. Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dalam kepala kambing tersebut. Astagfirullah, apa yang terjadi ini? Kayaknya ada roh yang masuk ke kepala kambing itu. Sudah selesai, mulai malam ini kepala kambing ini adalah sumber kekuatanmu. Simpan baik-baik di rumahmu. Di sebuah ruangan khusus yang hanya boleh kamu masuki sendirian.
beri sesajen setiap hari. Kalau kamu itu taat, pelanggan akan datang kembali dan warungmu akan ramai seperti dulu. Lalu gimana kalau aku lupa nggak ngasih sajen? Apa yang bakalan terjadi, kek? Kalau kamu itu lalai, maka kamu itu sendiri yang akan jadi pengikutnya. Hidupmu akan habis dikendalikan kekuatan tersebut. Jadi jangan pernah coba-coba mengabaikannya dan ingat, jangan biarkan ada satu orang pun tahu rahasiamu ini. Baik, kek. Aku bakalan lakuin syaratnya. Aku nggak peduli lagi apa kata orang. Yang penting warungku kembali rame. Bagus, pulanglah. Sekarang malam ini adalah awal dari takdirmu yang baru. Santi membawa kepala kambing itu dan melangkah keluar dari rumah tua dengan wajah yang tegang. Pagi yang cerah, warung tongseng Santi kembali dipenuhi para pelanggan. Aroma tongseng kambing menyeruak ke udara, membuat banyak orang berdatangan. Wah, Bu Santi, tongsengnya makin enak aja. Rasanya gurih banget, beda dari sebelumnya. Saya sampai ketagihan. Alhamdulillah kalau cocok di lidah ibu. Saya emang selalu berusaha memberikan yang terbaik buat pelanggan. Kalau puas jangan lupa ya ajak teman-temannya. Pastinya, Bu. Oh iya, gosip yang kemarin itu ternyata cuma omong kosong ya. Nyatanya warung ini malah makin rame. Orang-orang kampung emang suka berlebihan kalau ngomong. Iya Bu, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa sama-sama nikmatin makanan enak. Urusan gosip biar hilang dengan sendirinya. Yang jelas saya selalu niat masak dari hati. Bu, lihat sendiri kan, warung kita itu kembali ramai loh. Rasanya lega sekali melihat pelanggan itu tertawa dan lahap makanan seperti ini. Iya Pak, semuanya kembali seperti dulu. Bahkan lebih baik. Sekarang nggak ada lagi yang bisa ngeremehin kita. Pelanggan terus berdatangan memenuhi kursi yang ada. Malam hari, Santi duduk menghitung uang hasil jualannya tersebut. Masya Allah, ibu, uang kita itu banyak sekali malam ini. Aku itu benar-benar bahagia banget. Rasanya seperti mimpi, Pak. Rasanya seperti mimpi gitu. Warung kita itu bisa seramai ini. Aku itu tambah senang lihat kamu itu bahagia begini. Iya Pak, semua kerja keras akhirnya terbayar. Gak sia-sia aku berusaha. Sekarang lihat aja, kita bisa lebih sukses dari sebelumnya. Tapi Bu, aku itu penasaran, apa sih sebenarnya rahasiamu? Masakanmu itu memang enak, tapi kali ini rasanya itu beda sekali. Orang-orang sampai tidak peduli gosip lama. Apa yang kamu lakukan, Bu? Itu rahasiaku Pak, hanya aku yang boleh tahu. Udahlah, kamu gak usah ikut campur. Ibu, kenapa bicaramu begitu? Aku ini suamimu loh. Kenapa aku itu tidak boleh tahu? Aku mulai curiga deh, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Pak, jangan ikut campur urusanku. Aku kan udah bilang, ini hanya aku aja yang tahu. Kamu cukup bersyukur warung kita kembali rame. Kalau begitu aku itu tanya satu hal, Bu. Ruangan kecil di dekat dapur itu kenapa selalu terkunci? Bahkan aku suamimu saja tidak boleh masuk ke sana. Jangan sesekali kamu coba buka ruangan itu, Pak. Ingat baik-baik kata-kataku. Kalau kamu nekat masuk, kamu sendiri yang bakal menyesal. Santi berdiri membawa uang hasil jualan kemudian masuk ke kamar dengan wajah yang dingin. Di tengah malam suasana rumah sunyi, Santi membuka kunci ruangan kecil dekat dapur tersebut. Dengan sesajen ini aku persembahkan agar rezekiku tetap lancar dan warungku tetap ramai. Terimalah persembahan ini. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa pelanggan. Aku akan terus memberi sesajen selama engkau memenuhi janjimu. Siang hari warung Santi kembali dipenuhi para pembeli. Tiba-tiba seorang perempuan datang. Dialah Rini, pemilik warung tongseng sapi yang jarang akrab dengan Santi. Rin, kamu datang ke sini, tumben banget. Biasanya kamu nggak pernah mampir ke warungku. Ada keperluan apa ya? Aku cuma lihat-lihat aja, gak ada maksud apa-apa. Jangan terlalu senang dulu. Aku heran aja, kenapa warungmu bisa seramai ini lagi? Aduh, ini kok warungnya malah lebih rame sih. Kan warung ini udah aku santet. Dan santetnya juga kata si dukun berhasil kok. Tapi kenyataannya malah sebaliknya ya. Aduh, aku jadi makin penasaran deh. Aneh banget loh Santi, padahal kabarnya warungmu udah kena santet. Jangan-jangan kamu pakai pesugihan ya? Wela dala ya ampun Rini, jangan sembarangan toh kalau ngomong. Fitnah itu namanya. Kami semua makan di sini dan baik-baik aja. Kalau bener ada pesugihan, gak mungkin rasanya seenak ini. Iya betul, jangan suka nuduh tanpa bukti. Kami udah muak dengar gosip-gosip yang ngejatuhin Bu Santi. Kalau kamu datang hanya untuk bikin keributan, lebih baik kamu pulang aja. Ya udah,
Aku nggak mau ribut di sini. Tapi ingat, suatu hari kebenaran bakalan terbongkar. Malam yang sunyi, Rini yang penuh rasa penasaran bercampur iri menyelinap masuk ke rumah Santi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Aku harus tahu apa rahasia Santi. Gak mungkin warungnya bisa kembali ramai setelah aku santet. Kecuali ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau ada resep rahasia, malam ini aku bakalan temukan. Rini terus berkeliling warung Santi untuk mencari asal kesuksesan Santi. 2 jam kemudian. Lalu tiba-tiba, Kepala kambing, terimalah sesajen ini. Bawalah banyak pelanggan ke warungku. Jangan biarkan aku kekurangan rezeki. Aku janji bakalan terus memberi persembahan setiap hari. Wah, itu kan suaranya Santi. Kepala kambing, jangan-jangan selama ini Santi ngelakuin pesugihan lagi. Rini membuka pintu perlahan kemudian masuk memergoki Santi. Oh, jadi bener ya Santi, kamu emang ngelakuin pesugihan. Semua gosip itu ternyata fakta. Gak heran warungmu rame lagi. Dasar kamu penipu. Rini, apa yang kamu lakuin di sini? Gak boleh ada orang masuk ke ruangan ini. Kamu udah melanggar pantangan. Seketika itu tubuh Santi dan Rini berubah menjadi manusia berkepala kambing karena ia menyaksikan ritual itu secara langsung. Apa yang terjadi sama aku? Apa aku berubah seperti ini? Ini semua gara-gara kamu masuk ke sini, Rini. Pantangan udah dilanggar. Kita berdua bakalan kena kutukan. Suara gaduh membuat Rudy terbangun. Ia keluar kamar untuk memeriksa asal suaranya itu. Astagfirullahaladzim, makhluk apa ini? Pergi dari rumahku, jangan dekati aku. Pak, ini aku, Pak. Santi, tolong dengerin aku. Tidak, kamu itu bukan istriku. Istriku itu manusia, bukan makhluk menyeramkan seperti ini. Pergi, tolong, tolong. Rudy berteriak sangat kencang. Dalam hitungan menit warga berdatangan membawa obor dan juga bambu. Mereka kaget melihat 2 sosok kepala kambing keluar dari rumah tersebut. Astaga, astagfirullahaladzim, makhluk jadi-jadian nih. Ini mah penyebab kekacauan di desa ini. Tanggap, jangan biarkan mereka kabur. Santi, kita gak bakalan bisa. Mereka semua ngejar kita. Aku gak mau berakhir kayak gini. Aku cuma mau warungku rame lagi. Santi dan Rini sudah berubah, mencoba melarikan diri. 2 jam kemudian. Akhirnya setelah pengejaran panjang warga berhasil menangkap Santi dan Rini. Mereka kemudian menyalakan api unggun yang besar. Bakar, jangan beri ampun makhluk jadi-jadian ini. Mereka pembawa sial bagi desa kita. Warga beramai-ramai membakar kedua makhluk jadi-jadian itu. Tak ada yang tahu sebenarnya yang dibakar malam itu adalah 2 manusia yang pernah mereka kenal, Santi dan juga Rini. Api berkobar besar sekali, menutup jeritan keduanya hingga akhirnya lenyap.